Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan apa itu hak paten. Oke, yang pertama, pengertian hak paten. Pengertian dari hak paten ini merupakan bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang sangat efektif karena dapat mencegah pelaksanaan invensi oleh pihak lain tanpa seizin pemegang hak patennya tersebut. Walaupun pihak lain tersebut memperoleh teknologinya secara mandiri, dalam kurung itu bukan meniru. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Dapat berupa produk, proses, atau penyempurnaan pengembangan produknya. Oke, lanjut. Pengertian hak paten berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan penyetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pasal 1 ayat 1. Oke, lanjut. Sejarah hak paten. Istilah paten itu sendiri berasal dari bahasa Inggris patent yang bersumber dari bahasa Latin pater yang berarti membuka diri dalam kurung untuk memeriksakan atau diketahui pihak lain. Istilah ini mulai populer sejak munculnya Letters of Patent, yaitu surat keputusan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Pada tahun 1623, Raja James pertama memberlakukan Statute of Monopolies yang mengatur pemberian paten hanya kepada temuan-temuan baru, yang dimaksud untuk mendorong inventor agar mau membuka temuannya atau pengetahuannya demi kemajuan masyarakat. Dan juga paten pertama di Amerika Serikat diberikan tanggal 30 Juli 1790 atas penemuan metode produksi garam abu dalam kurung potasium karbonat. Baik, selanjutnya yaitu undang-undang yang mengatur hak paten. Di Indonesia sendiri ada undang-undang yang mengatur hak paten tersebut. Ada di UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 39, sebagaimana dinyatakan dalam Pertimbangan UU Paten 1989. Perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Pengesahan UU Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Dan berikutnya ada di UU Nomor 13 tahun nomor 1997 tentang perubahan UU Nomor 6 tahun 1989 tentang paten, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 30. Dan selanjutnya yaitu UU Nomor 14 tahun 2001 tentang paten, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 109. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa istilah dalam paten tersebut. Ada berupa invensi, adalah
ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk, proses, atau penyempurnaan dan pengembangan sebuah produknya. Inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan dan menghasilkan invensi. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten. Nah, di sini ada jenis-jenis hak paten. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, paten dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang pertama adalah paten. Paten sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua, paten sederhana adalah setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dalam memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Oke, berikutnya kegunaan hak paten. Menurut Munadar dan Sitanggang 2008, ada 4 alasan mengapa sistem paten diciptakan. Yang pertama, untuk mengadakan penciptaan itu sendiri. Yang kedua, untuk menyebarluaskan penemuan yang sudah diperoleh. Yang ketiga, untuk menginvestasikan sumber daya yang diperlukan guna melakukan eksperimen, produksi, dan pemasaran atas penemuan yang ada. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan dan menyempurnakan penemuan-penemuan terdahulu. Oke, selanjutnya hak yang sebaiknya dilakukan oleh seseorang inventor sebelum mengajukan permohonan paten. Yang pertama, melakukan penelusuran. Di tahap ini yang dimaksud untuk mendapatkan informasi tentang teknologi terdahulu dalam bidang invensi yang sama, yang memungkinkan adanya kaitannya dengan invensi yang akan diajukan. Melalui informasi teknologi terdahulu tersebut, maka inventor dapat melihat perbedaan antara invensi yang akan diajukan permohonan patennya dengan teknologi terdahulu. Dan yang kedua, melakukan analis. Pada tahapan ini dimaksudkan untuk menganalis apakah ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan permohonan patennya dibandingkan dengan invensi terdahulu. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Jika invensi yang dihasilkan tersebut mempunyai ciri teknis dibandingkan dengan teknologi terdahulu, maka invensi tersebut sebaiknya diajukan permohonan patennya. Sebaliknya, jika tidak ditemukan ciri khusus, maka invensi tersebut sebaiknya tidak perlu diajukan untuk menghindari kerugian dari biaya pengajuan permohonan paten. Penemuan yang tidak mendapat perlindungan paten. Penemuan ini ialah berupa proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan, dan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, atau
pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan. Yang dimaksud dengan metode pemeriksaan merupakan metode diagnosa yang dimaksud dengan metode perawatan yang merupakan metode untuk medis. Oke, yang selanjutnya teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Yang keempat, makhluk hidup kecuali jasan renik. Makhluk hidup di sini mencakup manusia, hewan, atau tanaman. Sedangkan jasad renik adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata, melainkan harus dengan bantuan mikroskop, misalkan amuba, ragi, virus, dan bakteri. Dan yang terakhir ialah proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan. Penemuan yang dapat dipatenkan. Syarat hasil temuan yang dapat dipatenkan yaitu ada 3. Yang pertama, bersifat baru. Hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu, baik dipublikasikan di media apapun. Kedua, bersifat inventif. Prinsip memperoleh hak paten bersifat inventif, atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Terakhir, yang ketiga, bersifat aplikatif. Maksud aplikatif, hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dapat juga diartikan sebagai tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Semakin hasil temuannya digunakan di masyarakat luas, mengindikasikan bahwa penemuan berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Karya intelektual memiliki syarat konsisten, tidak mudah berubah-ubah. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemegang paten ada 5, yaitu yang pertama, pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain tanpa persetujuan. Ada 2 hal di sini. Yang A, dalam hal paten produk, melarang orang lain untuk membuat, menjual, mengimpor, menyewa, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual, atau disewakan, atau diserahkan produk yang diberi paten. Yang B, dalam hal paten proses, menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Kedua, pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Ketiga, pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang melanggar pemilik hak paten. Keempat, pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Kelima, setiap pemegang paten atau penerima lisensi paten wajib membayar biaya tahunan. Kemudian ada lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Pada umumnya, bagi negara-negara yang telah memiliki perundangan yang mengatur tentang perjanjian lisensi, ada 3 jenis lisensi. Pertama, lisensi wajib, yaitu lisensi yang didasarkan pada peraturan pejabat pemerintah. Biasanya, bentuk lisensi ini jarang dipergunakan. Selanjutnya ada lisensi karena permufakatan, yaitu seseorang atau suatu badan yang menerima lisensi boleh memberi suatu lisensi di bawah penemuan patennya kepada orang lain melalui suatu kontrak. Yang terakhir ada lisensi karena berlakunya hukum, yaitu lisensi karena berlakunya hukum adalah lisensi yang diambil dari peraturan hukum. Pengertian dari royalti dan imbalan. Royalti adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas paten. Sedangkan imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihak yang
berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan. Dalam hubungan kerja atau invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data atau sarana yang disediakan dalam pekerjaannya. Sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi atau pemegang paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan dinas atau pemegang paten dari penerima lisensi wajib atau pemegang paten atas lisensi yang dilaksanakan. Selanjutnya ada perolehan paten. Ada dua macam sistem pendaftaran hak paten, yaitu yang pertama ada first to file. First to file artinya siapa yang pertama kali mendaftarkan hasil invensinya untuk pertama kalinya di kantor hak paten, dialah yang menjadi pemegang hak paten. Yang kedua, ada first to invent. First to invent artinya siapa yang pertama kali menemukan hasil invensi tersebut, dia yang mendapatkan hak paten dari hasil invensi tersebut. Jadi sangat berbeda di antara kedua tersebut. Yang pertama itu dia yang pertama kali mendaftarkan, kalau yang kedua itu dia yang pertama kali menemukan. Kalau di Indonesia itu menganut sistem first to file. Berikut ini tata cara permintaan hak paten. Tata cara permintaan paten diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem paten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten, diperlukan ketentuan mengenai tata cara permintaan paten yang sederhana, tetapi dapat secara efektif mewujudkan sistem paten tersebut. Berikut ini tata cara permintaan hak paten. Yang pertama, permintaan paten diajukan kepada kantor paten secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai pembayaran biaya permintaan paten yang besarnya dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh Menteri. Kedua, kecuali bagaimana diatur secara khusus pasal 28 Undang-Undang Paten, permintaan paten dapat diajukan sendiri oleh penemu atau orang yang berhak atas penemu atau melalui konsultan paten selaku kuasa. Ketiga, dalam hal permintaan paten, paten diajukan oleh kuasa, maka hal tersebut wajib dilengkapi dengan surat kuasa. Apabila permintaan paten diajukan oleh orang yang bukan penemu, permintaan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas penemuan yang bersangkutan. Terakhir, yang kelima, dokumen permintaan paten dapat disampaikan secara langsung di kantor paten atau dikirim melalui jasa pos. Alur pengajuan untuk mendapatkan hak paten dengan cara mendaftarkan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut. Spesifikasi paten yang meliputi judul invensi, latar belakang invensi, uraian invensi, gambar dan uraiannya, serta penjelasan tentang batas fitur-fitur apa saja yang dinyatakan baru dan inventif oleh inventor, sehingga layak mendapatkan hak paten. Selanjutnya, formulir permohonan rangkap 4 dan biaya permohonan paten sebesar Rp750.000. Apabila ketiga persyaratan minimum dipenuhi, maka akan pemohon mendapatkan tanggal penerimaan. Apabila semua sudah disetujui, maka pemilik hak paten harus melengkapi persyaratan formil dengan jangka waktu 3 bulan setelah tanggal penerimaan yang meliputi surat pernyataan hak atau surat pengalihan hak, surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa, fotokopi KTP atau identitas pemohon jika pemohon perorangan, fotokopi akta pendirian badan hukum jika pemohon adalah badan hukum, dan fotokopi NPWP. Setelah semua dilengkapi, pemeriksaan oleh Ditjen KI. Setelah seluruh syarat dinyatakan lengkap, maka tahap berikutnya adalah pengumuman di berita resmi paten dan media resmi pengumuman paten lainnya.
Dalam masa pengumuman yang berlangsung selama 6 bulan tersebut, masyarakat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada DJKI jika mengetahui bahwa dalam acara tersebut tidak memenuhi syarat untuk dipatenkan. Setelah masa pengumuman berakhir, pemohon dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif dengan formulir yang telah dilengkapi dan membayar biaya sebesar Rp2 juta ke DJKI. Jika pemohon tidak mengajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam 36 bulan dari tanggal penerimaan, maka permohonannya ditarik kembali dan invensinya menjadi milik publik. Dalam waktu paling lambat 36 bulan sejak permohonan pemeriksaan substantif diajukan, pemeriksa paten sudah harus memutuskan akankah akan menolak ataupun memberi paten terhadap invensi yang diberi paten, diberikan sertifikat hak paten. Pemohonan yang permohonannya patennya ditolak dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Paten, yang dapat berlanjut ke pengadilan niaga hingga ke kasasi ke Mahkamah Agung. Jika permohonan menerima penolakan ataupun upaya hukum yang diajukan berujung pada penolakan, maka invensi tersebut menjadi milik publik. Apabila semua ketentuan dan syarat sudah diterima, maka pemilik hak paten menerima dokumen permintaan paten dari kantor paten, memberikan tanda penerimaan dokumen permintaan paten yang berisikan nomor, tanggal, dan waktu penerimaan, serta mencatatnya dalam buku khusus yang disediakan untuk itu. Ketentuan lebih lanjut mengenai cara penerimaan dokumen pemerintahan paten diatur oleh Menteri. Pembatalan hak paten dapat pula juga terjadi. Hak paten ini dapat dibatalkan apabila para pemegang hak paten telah melanggar peraturan perundangan yang sudah ditetapkan. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi, karena banyak macam faktor yang menjadi dasar pembatalan suatu hak paten, baik itu internal maupun eksternal. Pembatalan paten yang dimaksud sebagai berikut. Ada 3 macam. Yang pertama, batal demi hukum, apabila pemegang paten tidak membayar biaya tahunan. Kedua, batas atas permohonan pemegang paten. Ada 2 jenis, batal karena gugatan dan pemberi lisensi wajib tidak dapat mencegah bentuk dan cara yang merugikan masyarakat dalam jangka waktu 2 tahun sejak pemberian lisensi wajib. Pemilik hak paten dapat pula mengajukan permohonan paten secara online di DJKI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan cara yang pertama meregistrasi akun di paten.dgip.go.id. Selanjutnya, membuat permohonan baru untuk membuat permohonan baru dan unggah data dukung yang dibutuhkan. Data dukung yang diunggah itu ada deskripsi permohonan paten dalam bahasa Indonesia, klaim, abstrak, gambar invensi, dan gambar untuk publikasi, surat pernyataan kepemilikan invensi dan oleh inventor, surat pengalihan hak, surat kuasa, surat keterangan UMK, dan terakhir SK akta pendirian. Setelah semua data dukung yang diunggah, lalu isi semua formulir yang tersedia. Kemudian lakukan pembayaran dengan mengklik pesanan kode billing paten. Dan lakukan pembayaran dengan klik pemesanan kode billing substantif. Dan jika sudah hampir selesai, jika dirasa semua sudah diisi dengan benar, selanjutnya klik selesai. Kemudian permohonan kamu akan diproses oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ya, pada kesempatan kali ini saya, Kevin, dan Hana akan memberikan beberapa contoh dari kasus hak paten. Yang pertama itu mengenai kasus hak paten terkait pengawetan kayu. Dari
Next, dari kasus yang kami ambil dari situs news.detik.com dengan judul 17 perusahaan menggugat hak paten pengawetan kayu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari berita tersebut, tergugat atau PT Karunia Sumberjaya digugat oleh 17 perusahaan terkait paten dengan nomor ID P0031670 tentang metode pengawetan kayu kemasan dengan kontrol kedaluarsa. 17 perusahaan tersebut menggugat PT Karunia Sumberjaya dengan tujuan untuk menyatakan batal atau menghapus klaim terhadap paten dengan nomor ID P0031670. Berikut kami lampirkan beberapa perusahaan yang menggugat PT Karunia Sumberjaya. Salah satu di antaranya adalah yang pertama PT Gaya Sukses Mandiri Kaseindo yang berdomisili di Jalan Marga Mulyo nomor 63A Surabaya, Jawa Timur. Kedua, PT Kalsa Mitra Sukses Indo yang berdomisili di Jalan Cempaka Putih Raya nomor 65F, Kelurahan Cempaka Putih Tengah, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Yang ketiga, PT Bumi Mandiri Resource yang berdomisili di Jalan Raya Kopel, KP Kelapa Nunggal RT 27 RW 07, Gintung Kerta 4, Klari Karawang. Yang keempat, PT Mitra Dunia Paletindo yang berdomisili di Jalan Pemuda, Ruko Graha Mas Pemuda, Blok AC, nomor 12, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Yang kelima, PT Quality Jaya Semarang yang berdomisili di Jalan Raya Brigjen Sudiarto, nomor 25, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah. Yang keenam, PT Harta Agung Lestari yang berdomisili di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 34, Labu Barat, Payung Sekaki, Pekanbaru Riau, dan masih banyak yang lainnya. Next, telah diketahui sebelumnya, para penggugat yang telah disebutkan di atas diketahui merupakan para pengusaha kayu kemasan yang khususnya untuk kemasan kayu palet. Para penggugat diketahui sebelumnya telah tergabung dalam sebuah asosiasi perusahaan jasa kemasan kayu Indonesia atau Apjaskindo. Para penggugat mengajukan gugatan tersebut karena mengingat para penggugat sebelumnya telah melakukan seluruh rangkaian proses pembuatan terkait pengawetan kayu kemasan, khususnya kemasan kayu palet, dengan langkah-langkah umum atau yang sudah biasa dilakukan oleh semua pengusaha kayu kemasan sejak dahulu, yang telah diatur dan ditentukan dengan jelas dan tegas oleh beberapa instansi yang berwenang. Mereka juga meminta Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham untuk mencatat, mengumumkan, dan melaksanakan pembatalan atau penghapusan terkait paten tersebut. Telah diketahui sebelumnya, maka putusan ini sudah berhasil menemukan keputusan oleh MA atau Mahkamah Agung memutuskan paten dengan nomor ID P0031670 tidak mengandung unsur kebaruan atau novelty. Next,
MA atau Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat putusan dengan nomor surat 47 garis miring PDT titik sus strip paten garis miring 2017 garis miring PN titik niaga titik JKT titik PST yang berisinya mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut hak paten tersebut dengan beberapa poin. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa metode atau langkah yang telah sebagaimananya ternyata atau terlihat dalam paten dengan nomor ID P0031670 dengan judul invensi metode pengawetan kayu kemasan dengan kontrol kedaluarsa atas nama PT Karuna Sumberjaya sebelumnya sudah pernah diungkapkan dan merupakan persyaratan atas pelakuan terhadap kayu palet yang akan diekspor sebagaimana ketentuan International Plant Protection Convention atau IPPC dalam International Standard Phytosanitary Measure yang ke-15 atau ISPM #15 dan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Barantan melalui pedoman registrasi perusahaan kemasan kayu terkait dengan persyaratan untuk kemasan kayu yang akan dipergunakan dalam pengemasan komoditas ekspor. Poin yang kedua, bahwa perlindungan terhadap paten dengan nomor ID P003167 dengan atas nama PT Karuna Sumberjaya dinilai memiliki potensi untuk terjadinya iklim usaha yang tidak sehat serta berpotensi juga untuk menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat atau berpotensi terhadap praktek monopoli oleh tergugat atau PT Karuna Sumberjaya. Hal tersebut terbukti saat diajukannya gugatan penghapusan paten ini terdapat 2 perusahaan atau pengusaha kayu kemasan palet yang telah dilaporkan oleh PT Karuna Sumberjaya dan saat ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS atas dugaan tindak pidana pelanggaran paten dengan nomor ID P0031670 atas nama PT Karuna Sumberjaya serta beberapa perusahaan atau pengusaha kayu kemasan palet telah disomasi oleh tergugat atau PT Karuna Sumberjaya. Next. Poin yang berikutnya bahwa klaim-klaim tersebut atau klaim-klaim yang telah dilindungi dalam paten dengan nomor ID P0031670 dengan judul invensi metode pengawetan kayu kemasan dengan kontrol kedaluarsa atas nama tergugat tidak mengandung unsur kebaruan atau domain publik atau telah diungkapkan sebelumnya dan tidak memenuhi langkah inventif atau tidak spesifik, tidak mengandung teknologi baru untuk memecahkan suatu permasalahan yang sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Hak Paten Pasal 2 Nomor 14 Tahun 2001, Junto Undang-Undang Nomor 3, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 mengenai lingkup paten itu sendiri yang diharuskan untuk mengandung sesuatu yang baru. Dan yang terakhir untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.516.000. Next.
Saya Hana Nur Fauziah akan melanjutkan mengenai presentasi sebelumnya, yaitu tentang contoh kasus dari hak paten. Untuk contoh kasus hak paten yang kedua, kelompok kami mengambil contoh kasus dari perusahaan teknologi terbesar, yaitu Apple dan perusahaan Samsung. Perusahaan raksasa di bidang teknologi, yakni perusahaan Apple dan Samsung Electronics, terlibat dalam beberapa kasus pelanggaran mengenai hak paten. Kasus pelanggaran mengenai hak paten tersebut berawal pada tahun 2011, di mana saat itu perusahaan Apple memutuskan untuk menggugat perusahaan asal Korea Selatan, yaitu Samsung Electronics, setelah meluncurkan salah satu produk smartphone-nya yang berjenis Samsung Galaxy Tab S3. Kabarnya, produk yang ingin diluncurkan saat itu diduga memiliki desain yang sangat mirip dengan salah satu desain yang dimiliki perusahaan Apple, yaitu iPhone 3GS. Pihak Apple pun menggugat perusahaan Samsung ke Pengadilan Federal San Jose di California, Amerika Serikat. Selain itu, perusahaan Apple menduga bahwa produk Samsung juga meniru beberapa desain di salah satu produk smartphone-nya. Berikut ini beberapa desain yang diduga oleh perusahaan Apple bahwa produk Samsung telah meniru desain-desain tersebut. Yang pertama ada desain dari efek punchback. Efek ini sudah terdaftar sebagai hak paten milik Apple dengan nomor 381. Lalu yang kedua ada desain single scroll pinch to zoom. Selain itu ada desain tap to zoom, iPhone front, iPhone back, iPhone home screen, dan juga iPad design. Dari ketujuh gugatan diputuskan oleh juri yang terdiri dari 8 orang bahwa perusahaan Samsung hanya melanggar 6 paten dari gugatan yang dilayangkan pihak Apple tersebut. Akibatnya, pihak Samsung diminta untuk membayar denda sebesar 1,51 miliar US$ yang dinilai lebih rendah dari tuntutan awal yang diajukan pihak Apple sebesar 2,5 miliar US$ atau sekitar 23,7 triliun. Namun, Hakim Federal dikabarkan telah mengurangi denda yang harus ditanggung perusahaan Samsung menjadi 450 juta US$. Kasus ini merupakan kemenangan pertama bagi Apple setelah peradilan di tingkat pertama digelar di Amerika Serikat. Kemudian, pihak Apple melanjutkan gugatan yang kedua dengan harapan dapat menghentikan penjualan beberapa produk Samsung di Amerika Serikat. Hingga pada awal November tahun 2012, pihak Apple menggugat salah satu produk dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy Note 10.1 dan sistem operasi Jelly Bean. Namun, gugatan itu ditolak oleh hakim. Hal tersebut dikarenakan Dewan Juri tidak menemukan pelanggaran hak paten dari Apple pada desainnya. Setelah proses pengadilan hak paten di Federal San Jose, Amerika Serikat, pihak Samsung juga menggugat pihak Apple ke Pengadilan Distrik Pusat Korea Selatan
atas pelanggaran paten yang dilakukannya. Dalam gugatan itu, 3 hakim di Pengadilan Distrik Pusat Seoul memutuskan bahwa perusahaan Apple melanggar 2 paten teknologi milik Samsung, yaitu teknologi 3G dan juga wireless. Sementara perusahaan Samsung hanya melanggar 1 paten milik perusahaan Apple, yaitu efek bounce back. Pelanggaran itu pun membuat perusahaan Samsung dan Apple terpaksa menghentikan sementara penjualan produk yang melanggar tersebut di beberapa negara, seperti negara Australia, Jepang, Perancis, dan juga Italia. Produk-produk yang dihentikan penjualannya tersebut adalah iPhone jenis 3GS, iPhone 4S, iPad, iPad 2, dan Samsung Galaxy S1, Samsung Galaxy S2, Galaxy Tab, dan juga Galaxy Tab 10.1. Selain itu, keduanya juga dikenakan denda. Perusahaan Samsung dikenai denda sebesar 25 juta won, sedangkan perusahaan Apple dikenakan denda sebesar 40 juta won. Pada tahun 2014, pihak Apple kembali menggugat perusahaan Samsung terkait hak paten dari desain fitur Slide to Unlock. Fitur Slide to Unlock sendiri dibuat agar saat pengguna menyimpan handphone di kantong atau saku mereka, layar handphone tidak akan terpencet secara tidak sengaja. Perusahaan Apple resmi mendapatkan hak paten mengenai Slide to Unlock tersebut pada tahun 2011. Hak tersebut diberikan oleh US Patent and Trademark Office dan terdaftar dengan nomor D675639. Dalam deskripsinya, paten ini disebut sebagai ornamental design for a display screen or portion thereof with a graphical user interface. Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa pihak Apple menang atas hak paten fitur Slide to Unlock. Perusahaan besutan Steve Jobs itu pun berhak mendapatkan royalti sebesar 120 juta US dollar atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Namun dikabarkan pada kasus fitur Slide to Unlock ini keduanya sepakat untuk membatalkan tuntutan hukum yang terkait. Hingga pada tahun 2015, sengketa hak paten antara pihak Samsung dengan pihak Apple terus berlanjut. Pihak Apple kembali menggugat pihak Samsung atas paten gerakan swipe di touchscreen di Pengadilan Amerika Serikat. Selama 7 tahun menempuh jalur hukum, Pengadilan San Jose, California memutuskan Samsung harus membayar denda sebesar 539 juta US dollar atau setara dengan 7,6 triliun rupiah, dengan rincian dendanya adalah 533,3 juta US dollar atau sekitar 7,5 triliun rupiah untuk pelanggaran paten desain milik perusahaan Apple dan juga sebesar 5,37 US dollar atau sekitar 74 miliar rupiah karena melanggar paten utilitas milik perusahaan Apple. Namun Samsung hanya ingin membayar sebesar 28 juta US dollar atau sekitar 396 miliar rupiah. Hal tersebut disebabkan karena menurut mereka tidak semua desain Apple mereka tiru, sehingga yang harus dibayar hanyalah pelanggaran komponen yang ditiru. Hal yang diajukan Samsung tersebut dibantah pihak Apple. Pihak Apple menegaskan dalam dokumennya
bahwa pihaknya menolak untuk melakukan penggantian denda seperti yang diajukan Samsung. Sampai pada tahun 2018, berdasarkan laporan The Verge, konflik ini dihentikan sendiri oleh kedua perusahaan di pengadilan. Keduanya sepakat menghentikan kasus ini dengan menyetujui perjanjian settlement atau pembayaran. Sayangnya, besarnya pembayaran tidak diungkap di pengadilan distrik di California, Amerika Serikat. Bagaimana cara melindungi seluruh hak dan kekayaan intelektual yang telah dibuat, terutama di Indonesia ataupun di luar negeri? Perlindungan hak paten hanya berlaku sesuai teritorialnya. Untuk mendapatkan perlindungan atas hak paten di negara lain, paten tersebut harus segera melakukan pendaftaran. Seperti di Indonesia, perlindungan paten di Indonesia diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 mengenai Undang-Undang Paten. Untuk melakukan pendaftaran di Indonesia sudah diberitahu pada slide sebelumnya. Sementara itu, secara internasional, perlindungan paten disepakati dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Paris Convention. Dalam Paris Convention telah disepakati mengenai scope of industrial property atau ruang lingkup kekayaan industri sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 dalam Paris Convention. Kesimpulan, berdasarkan kasus-kasus di atas, sangat penting bagi individu atau perusahaan untuk segera melakukan pendaftaran terkait hak paten. Hal tersebut demi melindungi produk dari pembajakan. Selain itu, perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan yang sah atas hak paten yang telah didaftarkannya tersebut. Pemegang hak paten atau inventor diberikan perlindungan atas dasar hukum nasional ataupun hukum internasional sebagai hak prioritas untuk melaksanakan sendiri atau secara bersama-sama invensinya atau memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakannya. Sekian dan terima kasih.